Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Arya Dwi Pratama Putra. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Nasional Jurusan Sistem Informasi Angkatan 2019. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pengembangan sistem informasi. Materi pertama yaitu adalah materi pertemuan 9, yaitu tentang pengembangan perangkat lunak. Nah, pengembangan perangkat lunak ini terdiri dari 3 bagian, yaitu perancangan perangkat lunak, pengkodean perangkat lunak, dan pengujian perangkat lunak. Sumber perangkat lunak ini ada 2 macam, yaitu perangkat lunak komersial atau vendor dan perangkat lunak in-house atau customized software. Nah, perangkat yang pertama itu perangkat lunak komersial atau vendor. Nah, kelebihannya itu implementasi cepat dan juga penghematan biaya. Otomatis bakal banyak developer yang menggunakan perangkat ini. Terus juga ada estimasi biaya dan waktu, dan juga reliabilitas. Sayangnya kekurangannya ini rancangan sistemnya yang kurang baik dan juga ketergantungan kepada vendor. Nah, biayanya juga nggak langsung dari kerusakan SDLC. Nah, penilaiannya kinerja pengoperasian, dokumentasi, kemudahan pembelajaran, kemudahan penggunaan, pengendalian, dan penanganan kesalahan dukungan. Yang kedua yaitu perangkat lunak in-house atau customized software. Nah, mengikuti SWDLS atau Software Development Lifecycle, rancangan desain, kode, dan uji tes. Nah, rancangan desain ini terbagi dalam bagian terstruktur, SE atau pseudocode, terus juga ada tabel ataupun keputusan, kamus data, diagram WO, diagram JSD, dan seterusnya. Nah, dalam di kode ini menggunakan 3GL, 4GL, dan juga pemrograman objek. Nah, untuk bagian uji tes menggunakan white box dan juga black box. Pengorganisasian proyek pengembangan perangkat lunak terdiri dari komunikasi, integrasi, dan koordinasi. Nah, pendekatan organisasi ini pengembangan program, tim program kepala, dan juga tim program bersama. Nah, selanjutnya adalah program development team. Nah, program development team ini terdiri dari manajer tim, pengembang program, perancang, pengkode, dan penguji. Nah, manajer tim ini adalah leader dalam mengembangkan suatu program tersebut. Nah, selanjutnya adalah perancang. Nah, perancang ini adalah perancang struktur atau bisa dibilang arsitek dalam membuat program tersebut. Nah, selanjutnya ada pengkode. Nah, pengkode ini adalah bagian mengkode program yang sudah dirancang oleh perancang. Nah, dan terakhir adalah penguji. Nah, penguji ini adalah yang menguji jika program itu sudah selesai. Penguji ini biasanya yang mengimplementasikan program yang sudah dibuat oleh perancang dan juga pengkode. Selanjutnya adalah shift programmer team. Terdiri dari kepala pemrogram dan di bawahnya ada administrator. Terus juga ada asisten utama, pustakawan, editor, dan juga clerk program. Nah, setelah itu di bawahnya adalah pemrogram pendukung. Produktivitas pengembangan perangkat lunak. Produktivitas ini terdiri dari output yang dihasilkan dan juga input yang dikonsumsi. Nah, bagiannya adalah matrix lines of executable code. Maksudnya apa? Yaitu mudah digunakan dan ditetapkan dan dibahas secara jelas, diakui secara luas, mudah diukur, dan mudah digunakan untuk estimasi. Yang kedua ada matrix point function, yaitu jumlah input, output, query, file logik, dan interface. Nah, produktivitas ini terdiri dari jumlah titik fungsi yang dihadirkan dan juga jumlah persen per mun. Selanjutnya adalah kualitas perangkat lunak. Nah, kualitas perangkat lunak ini terdiri dari 3 bagian, yaitu dimensi pemakai, dimensi rancangan atau MUR, dan juga dimensi nilai tambah atau PDM. Dimensi pemakai terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama kinerja pengoperasian keseluruhan, yang kedua ada kemudahan pembelajaran, yang ketiga ada pengontrolan dan penanganan kesalahan, dan yang terakhir ada dukungan dari pembuat dan pemelihara. Selanjutnya adalah dimensi rancangan atau MUR, terdiri dari maintainability, usability, reusability, reliability, dan extendability. Selanjutnya ada dimensi nilai tambah atau PDM. Nah, dimensi nilai tambah atau PDM ini terdiri dari productivity, diferensiasi, dan juga manajemen.
jaminan kualitas atau quality assurance. Nah, maksudnya apa? Yaitu proses merancang kualitas ke dalam sistem tersebut. Nah, dan juga ada pengendalian kualitas atau quality control. Maksudnya adalah proses yang memastikan bahwa kualitas sistem telah terpenuhi atau tercapai. Selanjutnya adalah perancangan perangkat lunak. Terdiri dari dua bagian, yaitu perancangan terstruktur dan juga perancangan berorientasi objek. Yang pertama yaitu perancangan terstruktur. Nah, orientasinya pada proses dan data. Alat yang digunakan yaitu DFD, ERD, STD, bagan terstruktur, SE, pseudocode, dan WO. Nah, karakteristik rancangan ini modul disusun secara hierarkis menggunakan logika call atau perform based dan juga menggunakan alur kendali repetisi dalam satu modul konsep kendali standar. Nah, yang kedua ada perancangan berorientasi objek. Nah, alat yang digunakan itu adalah DFD, ERD, STD, bagan terstruktur, dan SE pseudocode. Nah, tahapan-tahapannya yang pertama mendeskripsikan objek, kelas, atribut, dan daftar operasi. Nah, yang kedua ini memodelkan relasi antara objek dan kelas. Yang ketiga memodelkan pewarisan, dan yang terakhir yaitu menggabungkan faktor Muir. Selanjutnya adalah jenis bahasa OOP. Nah, contohnya ini yang masih murni itu adalah Smalltalk dan Ava. Sedangkan yang hybrid contohnya adalah C++, Pascal, dan COBOL. Nah, saat ini orientasi pengembangan OOP pada sistem operasi berbasis grafik menggunakan Visual Basic, Delphi, dan VFox Pro, dan lain-lain. Nah, untuk pengujian perangkat lunak menggunakan metode white box texting dan juga black box texting. Nah, area ujinya yaitu field, record, file, entry data, kendali, dan arus program. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertemuan 10 tentang SDLC. Nah, SDLC ini terdiri dari perencanaan sistem, analisis sistem, rancangan sistem umum, evaluasi dan seleksi sistem, rancangan sistem terinci, pengembangan perangkat lunak, dan implementasi sistem. Dan juga ada pemeliharaan sistem. Tahap akhir dalam siklus pengembangan sistem yaitu melibatkan pengintegrasian semua komponen rancangan sistem, termasuk perangkat lunak, pengkonversian sistem total ke operasi. Nah, proses implementasinya ini terdiri dari perencanaan dan pengeksekusian. Nah, rencana implementasi. Apa sih rencana implementasi itu? Rencana implementasi itu adalah formulasi rinci dan representasi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang akan dilaksanakan, tergantung pada kompleksitas proyek tersebut. Nah, tim implementasi ini terdiri dari profesional sistem yang merancang sistem, para manajer dan beberapa staf, perwakilan vendor, pemakai primer, pengkode, dan teknisi. Bagian pokok implementasi. Nah, bagian pokok ini yang diperlukan yaitu persiapan tempat, pelatihan personil, persiapan pembuatan dokumentasi, konversi file dan sistem, dan juga peninjauan pasca implementasi. Persiapan tempat yang perlu disiapkan yaitu ruang. Nah, ruangan ini sesuai dengan platform teknologi yang akan digunakan mikro, mini, atau mainframe. Selanjutnya adalah listrik, telepon, koneksi lainnya, ventilasi, AC, keset anti debu, karpet, rak, penyangga barang, meja, dan lain-lain. Setelah itu pengujian burn-in atau simulasi operasi pada vendor. Pelatihan personil otomatis yaitu kita harus melatih personil untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan pemakai, namun juga memudahkan penerimaan mereka terhadap sistem baru, jadi supaya tidak kaget. Nah, yang perlu diberikan pelatihan ini adalah personil teknis yang akan mengoperasikan dan memelihara sistem tersebut. Terus juga berbagai pekerja dan supervisor yang akan berinteraksi langsung dengan sistem untuk mengerjakan tugas dan membuat keputusan. Manajer umum dan juga pihak luar yang berinteraksi dengan sistem. Nah, apa saja sih yang dilatih dalam pelatihan personil ini? Nah, yang dilatih itu biasanya tutorial-tutorial untuk mengajarkan cara-cara menjalankan program tersebut sampai menjadi sebuah sistem baru. Nah, program pelatihan ini terdiri dari pelatihan in-house,
pelatihan yang disediakan oleh vendor dan juga jasa pelatihan luar. Teknik-tekniknya ini dan juga alat bantu pelatihan yaitu teleconferencing atau bisa dibilang online, video conference online dari jarak jauh, dan juga ada perangkat lunak pelatihan interaktif, software yang digunakan untuk pelatihan tersebut, dan juga pelatihan dengan instruktur, yaitu bisa dibilang dosen lah, seperti mengajarkan apa saja yang akan dipelajari. Dan juga ada pelatihan magang. Nah, biasanya pelatihan magang ini kita harus melamar terlebih dahulu. Dan juga ada manual prosedur dan juga buku teks. Nah, perangkat lunak pelatihan interaktif ini biasanya terdiri dari CBT atau Computer Based Training, dan ada juga ABT, VBT, dan VOD. Tujuan dokumentasi. Nah, tujuan dokumentasi ini untuk pelatihan, penginstruksian, pengkomunikasian, penetapan standar kinerja, pemeliharaan sistem, dan referensi historis. Dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan? Nah, di sini ada 4 area utama yang harus didokumentasikan, yaitu dokumentasi pemakai, dokumentasi sistem, dokumentasi perangkat lunak, dan dokumentasi operasi. Mengkonversi sistem baru, maksudnya adalah proses pengubahan dari sistem lama ke sistem baru. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerus oleh sistem-sistem lama. Dan juga kompleksitas dalam pengonversian tergantung pada beberapa faktor, jenis PL, database, dan juga perangkat kendali, jaringan, prosedur. Nah, menggunakan metode apa saja? Konversi berlangsung, paralel, phase-in, dan pilot. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang konversi langsung atau pemotongan total, yaitu sistem lama berubah menjadi sistem baru. Nah, sistem baru jika tidak bisa mengganti ke sistem lama, maka harus ada pembaruan. Tidak bisa menggunakan sistem lama secara terus menerus. Selanjutnya adalah konversi paralel, yaitu memberikan derajat proteksi yang tinggi dari kegagalan sistem baru. Nah, jika misalnya kita sudah mengganti sistem lama ke sistem yang baru, nah jika sistem baru tersebut mengalami kegagalan, nah maka konversi paralel ini bisa memberikan derajat proteksi yang tinggi, namun biaya yang dibutuhkan ini cukup besar. Selanjutnya adalah konversi phase-in. Apa sih konversi phase-in ini? Yaitu sistem baru diimplementasi beberapa kali, sedikit demi sedikit, untuk menggantikan sistem yang lama. Nah, sistem ini harus disegmentasi. Nah, perlu biaya tambahan untuk mengembangkan interface temporer dengan sistem lama. Daya terapnya terbatas. Proses implementasi membutuhkan waktu yang panjang. Selanjutnya ada konversi pilot. Nah, konversi pilot ini perlunya segmentasi organisasi. Resikonya lebih rendah dibandingkan metode konversi langsung. Namun, biayanya ini cukup lebih rendah dibandingkan metode paralel. Nah, konversi pilot ini sangat cocok untuk digunakan apabila adanya perubahan prosedur HW dan SW. Mengkonversi file data. Keberhasilan konversi sistem sangat tergantung pada seberapa jauh profesional sistem menyiapkan pengkonversian file data yang diperlukan untuk sistem baru. Nah, konversi atau modifikasi meliputi format file, isi file, dan media penyimpanan. Metode dasar konversi file terdiri dari 2, yaitu konversi file total dan konversi file gradual. Nah, konversi file total ini digunakan pada keempat metode konversi sistem, sedangkan konversi file gradual terutama digunakan pada metode paralel dan pass-in. Konversi file gradual perlu diperhatikan prosedur kendali untuk memastikan integrasi data. Nah, untuk masing-masing klasifikasi file berbeda. Klasifikasi file ini terdiri dari file master, transaksi, indeks, tabel, dan backup. Nah, sedangkan untuk file gradual, transaksi diterima dan dimasukkan ke dalam sistem. Program mencari file master baru untuk record yang akan diupdate oleh transaksi tersebut. Jika record tersebut ada, maka pengupdatean record selesai. Selanjutnya adalah materi pertemuan 11 tentang pemeliharaan perangkat lunak. Nah, pemeliharaan
Perangkat lunak ini berawal begitu sistem baru menjadi operasional dan berakhir masa hidupnya. Nah, jenis pemeliharaan ini terdiri dari 4 bagian, yaitu pemeliharaan korektif, adaptif, penyempurnaan, dan preventif. Siklus hidup pemeliharaan sistem SMLC. Tahapan-tahapan SMLC ini yang pertama adalah memahami permintaan pemeliharaan, yang kedua adalah mentransformasi permintaan pemeliharaan menjadi pengubahan, yang ketiga ada menspesifikasi perubahan, yang keempat ada pengembangan perubahan, yang kelima ada penguji perubahan, yang keenam ada melatih pengguna dan melakukan tes penerimaan, yang ketujuh ada pengkonversian dan meluncurkan operasi, yang kedelapan ada mengupdate dokumen, dan yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan pasca implementasi. Selanjutnya adalah maintainability atau kemampuan pemeliharaan sistem. Nah, ada prosedur-prosedur untuk peningkatan maintainability, yaitu menerapkan SDLC dan SWDLC. Kedua, menspesifikasi definisi data standar menggunakan bahasa pemrograman standar, merancang modul-modul, pekerjaan modul, mempersiapkan dokumentasi yang jelas, dan juga menginstal perangkat lunak. Ada 3 pendekatan untuk menyusun pemeliharaan sistem. Yang pertama, pendekatan pemisahan, yaitu pemeliharaan dan pemeliharaan. Yang kedua ada pendekatan gabungan, menggabungkan personalia penyusun dan memelihara menjadi sebuah kelompok utama. Nah, yang terakhir ada pendekatan fungsional, variasi dari pendekatan gabungan dengan memindahkan tenaga profesional sistem dari sistem informasi dan menugasi mereka pada fungsi bisnis untuk penyusunan maupun pemeliharaan. Ada 5 case tools yang membantu pemeliharaan sistem dari sistem lama dan membantu memecahkan kemacetan timbunan sistem baru yang belum dikerjakan, yaitu rekayasa maju, rekayasa mundur, rekayasa ulang, restrukturisasi, dan sistem pakar. Pengelolaan pemeliharaan sistem menetapkan kegiatan pemeliharaan sistem, mengawali dan merekam kegiatan pemeliharaan sistem tidak terjadwal. Nah, pekerjaan yang diperlukan atau dilakukan, waktu yang diperkirakan dan dibandingkan dengan waktu yang sebenarnya. Menggunakan sistem perangkat lunak helpdesk, mengevaluasi aktivitas pemeliharaan sistem dan mengoptimalkan program pemeliharaan sistem. Resiko apa saja yang CMS hindarkan? Resikonya kekurangan inventaris, program perangkat lunak yang akurat dan sumber-sumber sistem informasi lainnya, dan juga ketidaklengkapan sejarah perubahan program, modul-modul program, perubahan program, kekurangan dokumentasi yang jelas, dan rendahnya kualitas dan reliabilitas perangkat lunak. Selanjutnya adalah materi pertemuan 12. Nah, yaitu perancangan sistem secara umum. Nah, perancangan sistem ini, analisis sistem dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu perancangan sistem secara umum atau perancangan konseptual, perancangan logikal atau perancangan secara makro. Yang kedua ada perancangan sistem terinci atau perancangan sistem secara fisik. Tujuan perancangan sistem, tujuannya mempunyai 2 tujuan utama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem dan juga memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangunan yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat. Melibatkan beberapa personil seperti spesialis pengendalian, personil penjamin kualitas, spesialis komunikasi data, dan pemakai sistem. Tujuan dari desain sistem secara umum adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Analisis sistem dan desain sistem secara umum bergantung satu sama lain. Studi menunjukkan bahwa apa yang dikumpulkan, dianalisis, dan dimodelkan selama fase analisis menyediakan dasar bagi desain sistem secara umum untuk dibuat. Fase analisis sistem merupakan investigasi dan berorientasi ke temuan. Nah, pada fase ini, profesional sistem harus sering membuat fitur yang baru atau berbeda dari model pasar yang dibuat selama analisis sistem. Kuncinya adalah dapatkan atau tuliskan semua ke dalam kertas tanpa mencoba untuk memperbaiki desain sistem lebih awal. Aturannya adalah berinteraksi dengan user, periksa dengan anggota tim, dengan teknisi, dan juga desain ulang, periksa, dan periksa kembali. Tetapi, jangan coba-coba untuk membangun detail yang lebih rendah atau spek kecil selama fase ini. Semua ini akan dilakukan jika salah satu dari sistem secara umum sudah dipilih untuk implementasi. Kategori desain sistem terdiri dari 3 golongan. Yang pertama adalah global based system, yang kedua ada group based system, dan yang ketiga ada local based system. Global based system berfungsi untuk mendesain sistem yang berbasis global dan membutuhkan pemeriksaan secara seksama dan lengkap
atau pergantian dari seluruh komponen desain umum. Nah, beberapa tipe perubahan yang umum adalah output yang lama, yaitu dari laporan berbentuk tabel setiap bulannya menjadi layar grafik berwarna 2 atau 3 dimensi. Proses baru dibuat, input diambil dari peralatan scan daripada dengan pensil dan kertas. Database hierarki lama diubah ke database relasional baru dengan standar bahasa query. Kontrol yang bervariasi diinstal, termasuk UPS, DRP, peralatan enkripsi, dan peralatan kontrol akses biometri. Platform teknologi baru yang menggabungkan seluruh topologi jaringan organisasi yang mendukung. Membutuhkan beberapa tim proyek yang langsung ditunjuk dari CEO. Gambar kerjanya berisi semua komponen desain umum. Nah, deskripsi masing-masing secara umum. Beberapa alternatif diberikan ke user untuk direview dan diketahui. Nah, setelah direview, alternatif beberapa aspek dapat digabungkan untuk dibuat gabungannya. Beberapa di antaranya dapat diterima atau dapat ditolak. Selanjutnya adalah group based system atau sistem berbasis kelompok. Nah, sistem ini melayani cabang-cabang atau grup user khusus dalam organisasi. Kelompok ini memiliki kebutuhan khusus untuk menyelesaikan pekerjaan dan membuat keputusan yang tepat. Nah, yang terakhir adalah local based system. Nah, sistem ini khusus didesain untuk beberapa orang, sering 1 atau 2 untuk aplikasi khusus tambahan. User memiliki PC dan ia direncanakan untuk memiliki sistemnya. Professional system umumnya dipakai untuk bekerja sama dengan user, menganalisis, mendesain, mengevaluasi sistem, dan memilih satu dan mengimplementasikan dengan menggunakan jaringan dan pendukungnya. Nah, 4 kunci elemen RAD, yaitu Joint Application Development, yang kedua adalah Specialist with Advanced Tool, yang ketiga adalah Computer Aided System and Software Engineering, dan yang keempat adalah Prototype. Pertama yaitu Joint Application Development. Nah, fungsinya ini untuk digunakan di sistem global base. Nah, tapi JET ini juga dapat dipakai di sistem group based maupun local based. Kuncinya adalah join, user, dan profesional sistem kerjasama untuk menganalisis dan mendesain sistem. Selanjutnya adalah Specialist with Advanced Tools. Nah, terdiri dari 3 atau 4 profesional sistem yang memiliki kemampuan dan motivasi. Tim proyek yang kecil lebih produktif dibandingkan dengan tim proyek untuk sistem yang lebih besar. Terakhir adalah prototype. Nah, prototype ini bekerja dengan JET di mana user ditunjukkan dengan apa yang akan mereka dapatkan dan meresponnya. CAS memfasilitasi prototyping untuk membuat desain layar, model-model yang bervariasi, dan dialog yang cepat serta untuk memodifikasinya saat berinteraksi dengan user. Tahapan perancangan sistem, perancangan output atau keluaran merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena laporan atau keluaran yang dihasilkan harus memudahkan bagi setiap unsur manusia yang membutuhkannya. Nah, output dapat dibedakan yaitu eksternal dan internal. Eksternal ini tujuannya untuk informasi di luar organisasi pemakai, sedangkan internal untuk lingkungan organisasi pemakai. Perancangan input. Tujuan dari perancangan input adalah untuk mengefektifkan biaya pemasukan data, mencapai keakuratan yang tinggi, dan menjamin pemasukan data dapat diterima dan dimengerti oleh pemakai. Tipe input dapat dibedakan eksternal dan juga internal. Nah, eksternal ini pemasukan data berasal dari luar organisasi, sedangkan internal pemasukan datanya hasil komunikasi pemakai dengan sistem. Perancangan dialog. Tujuan dari perancangan dialog adalah untuk menjaga agar pemasukan data benar dan juga menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh pemakai. Nah, tipe-tipe dialog ini biasanya ada dalam untuk memasukkan data barang dan juga program sistem inventory dan lain-lain. Nah, yang perlu diperhatikan dalam perancangan dialog ini harus mudah digunakan dan dapat memberikan petunjuk serta menggambarkan atau sesuai dengan keinginan pemakai. Perancangan proses sistem. Tujuan dari perancangan proses sistem untuk menjaga agar proses data lancar dan teratur sehingga menghasilkan informasi yang benar. Selanjutnya ada perancangan database. Nah, penerapan database dalam sistem informasi disebut sebagai database system. Nah, sistem basis data ini adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Perancangan kontrol. Tujuannya agar keberadaan sistem setelah diimplementasi dapat memiliki keandalan dalam mencegah kesalahan, kerusakan, serta kegagalan proses sistem. Selanjutnya adalah perancangan jaringan. Nah, perancangan jaringan ini memiliki topologi-topologi yang sudah sering sekali
digunakan oleh masyarakat, yaitu topologi bus, topologi star, dan topologi ring. Perancangan komputer ini terdiri dari device, input-output proses, dan penyimpanan. Ini adalah tekanan-tekanan perancangan. Perancangan sistem informasi harus memperhatikan sejumlah tekanan desain yang terdiri dari desain, integrasi, jalur pemakai, tekanan persaingan, kualitas dan kegunaan informasi, kebutuhan-kebutuhan sistem, dan pengolahan data, faktor-faktor organisasi, kebutuhan biaya efektivitas, faktor-faktor manusia, dan kebutuhan yang lain. Selanjutnya adalah materi pertemuan 13, yaitu perancangan sistem terinci. Yang pertama adalah perancangan output. Tujuan dari perancangan output adalah mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Tujuan akhirnya adalah untuk proses pengambilan keputusan. Perancangan output harus menyediakan suatu produk terhadap klien yang akan menggunakan laporan tersebut. Nah, perancangan ini harus bertanya kepada klien format output apa yang sangat membantu dan sangat mudah untuk digunakan. Nah, macam-macam bentuk laporan. Bentuk dari laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi yang paling banyak digunakan adalah dalam bentuk tabel dan berbentuk grafik atau bagan. Laporan untuk level manajemen berbeda-beda. Ada yang laporan berhierarki. Nah, laporan ini dibuat untuk masing-masing level manajemen untuk menerima informasi sesuai dengan permintaan khusus tanpa memberikan detail yang tidak relevan. Pada eksekutif akan melihat tren, kecenderungan, dan pola-pola dari laporan tersebut. Mereka ingin mengetahui apakah masing-masing bagian sudah mencapai tujuannya atau belum. Nah, macam-macam. Ada dua macam laporan yang berhierarki. Yang pertama ada filter report, atau laporan yang dirancang untuk memfilter elemen-elemen data yang dipilih dari database sehingga pengambil keputusan akan memperoleh laporan yang sesuai dengan kebutuhannya. Biasanya data difilter pada level atas. Nah, yang kedua adalah responsibility report. Responsibility report atau laporan yang dibuat untuk memutuskan siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu laporan tersebut. Apakah CEO, manajer pemasaran, atau spesialis media, dan lain-lain. Laporan yang membandingkan data. Laporan ini dibuat untuk membantu manajer dan user lain dalam memilih dua atau lebih item untuk menyusun kesamaan atau ketidaksamaan perbedaan. Dengan perbandingan ini, user berada pada posisi terbaik untuk membuat keputusan yang rasional. Nah, ada tiga macam laporan yang membandingkan data, yaitu horizontal report, vertical report, dan counterbalance report. Laporan untuk monitor variansi data. Laporan ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu variance report dan exception report. Variance report ini dibuat untuk membandingkan standar dengan hasil aktual yang diperoleh, sedangkan exception report, laporan ini seperti variance report, tetapi beberapa kuota atau batasan dibuat untuk suatu proses atau aktivitas lainnya. Laporan dibuat ini hanya ketika beberapa proses atau aktivitas tidak sesuai dengan batasan atau kuota. Dasar-dasar merancang layar. Nah, teknik untuk merancang layar laporan dapat diperoleh untuk diadopsi dari perancangan laporan di kertas, yaitu organisasi dari layar, justifikasi dari field data dan pelabelan, judul, spasi, identifikasi judul dan layar, dan juga warna. Dan membuat grafik juga jangan lupa untuk ilustrasi data. Grafik merupakan suatu cara untuk mengilustrasikan informasi numerik yang dapat dipahami dengan cepat. Grafik mengubah kuantitas ke suatu bentuk. Ada 4 tools untuk prototype grafik, yaitu Spreadsheet, Case Tools, DBMS, dan FortGL. Grafik dibagi dalam beberapa kategori berdasarkan hasil informasi yang diinginkan, yaitu scan graph, scatter graph, line graph, dan bar graph. Membuat tabel dan matriks. Tabel dan matriks menggabungkan ciri dari laporan tabular konvensional dan grafik. Keduanya dapat dipakai untuk hubungan yang penting, menunjukkan perbandingan, dan memberikan instruksi. Pengaturan tata letak isi output. Pengaturan isi dari output akan secara langsung menentukan kemudahan dari output untuk dipahami dan dimengerti. Pengaturan tata letak output merupakan pekerjaan perancangan yang penting dan sangat diperlukan baik bagi pemakai sistem maupun programmer. Perancangan input. Input mengawali dimulainya proses informasi. Input perlu diperencanakan untuk mengkonversi data mentah ke dalam informasi yang berguna. Beberapa kegiatan di bawah ini memakai data mentah atau data input: insert, delete, dan update database. Perancangan formulir kertas. Formulir kertas merupakan pembawa data fisik. Kejadian berlangsung, transaksi terjadi, dan aksi diambil.
Aktivitas ini menghasilkan data yang dapat diambil dan dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses. Aktivitas memasukkan data dapat dilakukan dengan keying atau scanning. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam merancang formulir kertas. 1. Pemilihan kertas. 2. Ukuran kertas. 3. Warna. 4. Judul formulir. 5. Nomor formulir. 6. Nomor urut formulir. 7. Nomor dan jumlah halaman. 8. Spasi. 9. Pembagian area. 10. Caption. 11. Instruksi dalam formulir. 12. Jendela di amplop. Dan terakhir adalah jumlah tembusan. Pengelolaan dan perancangan formulir elektronik. Apa sih itu? Yaitu layar pengisian data yang dirancang untuk digunakan tanpa adanya sumber dokumen resmi. Nah, formulir elektronik dirancang pada sebuah digitizer atau layar video display terminal dari sistem cache menggunakan beberapa komponen seperti pada formulir. Pengkodean input. Kode digunakan untuk tujuan mengklasifikasi data, memasukkan data ke dalam komputer, dan untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengannya. Selanjutnya ada petunjuk pembuatan kode. Nah, beberapa kemungkinan susunan angka, huruf, dan karakter-karakter khusus dapat dirancang ke dalam bentuk kode. Nah, tipe kode ada beberapa macam tipe dari kode yang dapat digunakan di dalam sistem informasi. Pertama ada kode mnemonik, tujuan supaya mudah diingat. Nah, kode ini dibuat dengan dasar singkatan atau mengambil sebagian karakter dari item yang akan diwakili oleh kode ini. Kode urut disebut juga kode seri atau kode yang nilainya urut antara satu kode dengan kode berikutnya. Selanjutnya ada kode blok. Nah, kode blok ini adalah mengklasifikasikan item ke dalam kelompok blok tertentu yang mencerminkan satu klasifikasi tertentu atau dasar pemakaian maksimum yang diharapkan. Selanjutnya adalah kode grup. Merupakan kode yang berdasarkan file-file dan tiap field kode mempunyai arti. Nah, dan yang terakhir adalah kode desimal. Nah, kode desimal ini mengklasifikasikan kode atas dasar 10 unit angka desimal dimulai dari angka 0, 9 atau 0099 tergantung dari banyaknya kelompok. Selanjutnya adalah materi pertemuan 14, yaitu perbandingan model waterfall dan prototyping untuk mengembangkan sistem informasi. Model waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang paling sering digunakan. Nah, model pengembangan ini bersifat linear dari tahap awal pengembangan sistem, yaitu tahap perencanaan, sampai tahap akhir pengembangan sistem, yaitu tahap pemeliharaan. Nah, tahapan berikutnya tidak akan dilaksanakan sebelum tahapan sebelumnya selesai dilaksanakan dan tidak bisa kembali atau mengulang ke tahap sebelumnya. Nah, model prototyping merupakan suatu teknik untuk mengembangkan informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi pengguna secara cepat, berfokus pada penyajian dari aspek-aspek perangkat lunak tersebut yang akan nampak bagi pelanggan atau pemakai. Tujuan dan manfaat dari metode waterfall ini adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Waterfall menerapkan proses perencanaan yang baik, sedangkan prototyping tidak menerapkan proses perancangan yang baik. Karakteristik dari kedua model pengembangan perangkat lunak waterfall dan prototype. Kalau untuk model pengembangan waterfall ini cocok sekali digunakan untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat generik. Artinya, sistem dapat diidentifikasi semua kebutuhannya dari awal dengan spesifikasi yang umum serta sesuai untuk tugas akhir atau skripsi yang memiliki tujuan untuk membangun sebuah sistem dari awal yang mengumpulkan kebutuhan sistem yang akan dibangun dengan sistem topik penelitian yang dipilih sampai dengan produk tersebut diuji. Nah, sedangkan model pengembangan prototype lebih cocok untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat customized. Artinya, software yang diciptakan berdasarkan permintaan dan kebutuhan tertentu dan sesuai untuk tugas akhir atau skripsi yang memiliki tujuan untuk mengimplementasikan sebuah metode atau algoritma tertentu pada suatu kasus. Selanjutnya adalah materi pertemuan 15, yaitu membandingkan model-model pengembangan database. Metode perbandingan model. Metode analisis yang digunakan dalam membandingkan model-model pengembangan database ini adalah Capability Maturity Model atau CMM dan SDLC atau siklus hidup pengembangan sistem, yaitu pendekatan melalui beberapa tahap untuk menganalisis dan merancang sistem yang dimana sistem tersebut telah dikembangkan dengan sangat baik.
melalui penggunaan siklus, kegiatan, menganalisis, dan pemakai secara spesifik. Sistem Development Life Cycle atau SDLC Waterfall. Metode ini bisa juga disebut dengan Classic Life Cycle. Metode ini menggunakan pendekatan sistematis dan sekuensial dalam pengembangan perangkat lunak, dimulai dari tingkat sistem dan kemajuan melalui analisis desain, coding, testing, dan pemeliharaan. Pemodelan ini menyangkut aktivitas rekayasa dan pemodelan sistem informasi. Model RAD. Model RAD merupakan model inkremental dari proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada sedikitnya siklus pengembangan model, memecah suatu proyek menjadi bagian-bagian kecil yang mana tiap bagiannya dibangun dengan model yang mirip dengan waterfall. Nah, tujuan utamanya adalah menyelesaikan suatu proyek per bagian, sehingga proses perencanaannya pun per bagian. Selanjutnya adalah model spiral. Model spiral ini mengambil fitur penting dari model waterfall dan prototyping dengan menambah elemen baru, yaitu analisa risiko atau risk analysis. Melalui perbandingan pengembangan model database tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model yang efektif dan efisien untuk database dengan sedikit siklus pengembangan dapat menggunakan model RAD. Nah, model CMM efektif dalam mengembangkan sistem yang semakin matang dan tepat waktu dalam menyelesaikan proyek serta biaya yang semakin rendah. Sementara itu, kualitas dan produktivitas semakin meningkat. Sedangkan untuk sistem yang berskala besar untuk database yang kompleks menggunakan model spiral atau win-win spiral. Nah, kontribusi dari penelitian ini dapat dimanfaatkan secara langsung untuk penilaian dalam suatu pemodelan, pengembangan database yang mendasar pada SDLC untuk para kompetisi programmer atau pengembang software dan masyarakat yang ingin lebih memahami metodologi database. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.